Beberapa orang bertahan hidup dari perang. Orang-orang terpilih bertahan hidup dari keluarga, teman palsu, dan percobaan pembunuhan spiritual, dan tetap berhasil tersenyum seolah tidak ada yang terjadi. Jangan biarkan senyuman itu menipu Anda. Di balik energi yang tenang itu, ada mukjizat yang berjalan, sebuah teka-teki ilahi, sebuah jiwa yang telah disergap oleh kegelapan, disalahpahami oleh orang-orang yang mereka coba selamatkan, dan menjadi target bukan karena apa yang mereka lakukan, tetapi karena siapa mereka. Dan sekarang dunia akan terkejut ketika mereka mengetahui apa yang telah Anda alami. Berikut ini adalah kenyataan yang sulit diterima oleh kebanyakan orang. Trauma tidak selalu muncul dengan bekas luka. Kadang, trauma muncul sebagai kebijaksanaan, keheningan, intuisi, dan cahaya yang membuat setan merasa tidak nyaman. Kenyataannya, orang-orang terpilih tidak dikirim ke sini untuk menjalani hidup yang mudah. Anda dijatuhkan ke zona perang spiritual, tanpa panduan, tanpa cadangan, dan, mari kita jujur, beberapa orang tercinta yang sedikit banyak muncul langsung dari bab penjahat dalam kisah asal-usul Anda. Namun entah bagaimana, Anda berhasil mengatasi setiap jebakan. Anda mengubur versi diri Anda tanpa pemakaman, dan Anda bangkit dalam keheningan sementara semua orang mengira Anda sudah selesai. Dan sekarang, Anda bukan hanya bertahan hidup. Anda akan mengejutkan orang-orang, bukan dengan balas dendam, bukan dengan amarah, tetapi dengan bagaimana Anda menjadi utuh setelah segala sesuatu berusaha menghancurkan Anda. Jadi pasang sabuk pengaman. Karena dalam video ini, saya akan mengungkapkan 14 alasan yang sangat jujur, menyayat jiwa, dan mengagumkan mengapa orang-orang di sekitar Anda akan terdiam ketika mereka akhirnya menyadari apa yang telah Anda lalui dan siapa Anda sekarang karena itu. Dan ya, beberapa di antara mereka akan berpura-pura terkejut, seolah mereka bukan orang yang menyebabkan kerusakan. Tapi kita akan simpan itu untuk nanti. Mari kita mulai. Nomor 1. Anda bertahan hidup dari pemanfaatan kebaikan Anda sendiri. Anda bertahan dari sesuatu yang kebanyakan orang bahkan tidak sadar mereka alami. Anda bertahan dari pemanfaatan kebaikan Anda sendiri. Anda tidak hanya dimanfaatkan, Anda dimanipulasi secara emosional oleh orang-orang yang mempelajari empati Anda, yang mengamati sejauh mana hati Anda bisa meluas, dan kemudian menggunakannya sebagai senjata melawan Anda. Cinta yang Anda berikan diubah menjadi perangkap. Mereka tahu Anda tidak akan melawan seperti yang mereka lakukan. Mereka tahu Anda akan memaafkan, menjelaskan, memberikan keuntungan keraguan. Jadi mereka melanggar batasan, melewati garis, dan memperlakukan Anda seperti kantong pukulan emosional. Karena kebaikan Anda membuat mereka merasa aman untuk bersikap kejam. Itulah yang membuat apa yang Anda lalui sangat menghancurkan. Itu tidak keras. Itu tidak jelas. Itu halus. Dihitung. Tanpa henti. Pengkhianatan tidak datang dari musuh. Itu datang dari orang-orang yang Anda bantu dengan susah payah. Orang-orang yang menelepon Anda ketika dunia mereka hancur, namun menghilang ketika dunia Anda hancur. Orang-orang yang menangis kepada Anda, mengeluh kepada Anda, bersandar pada Anda, kemudian menusuk Anda dengan cara yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang dekat. Dan bahkan setelah semua itu, Anda masih bertanya-tanya apakah Anda yang salah. Begitulah terputarnya hal itu. Anda tidak hanya bertahan dari orang-orang beracun, Anda bertahan dari erosi perlahan dari rasa diri Anda sendiri. Karena setiap kali mereka menggunakan kebaikan Anda melawan Anda mulai bertanya-tanya apakah mungkin Anda terlalu banyak, terlalu lembut, terlalu emosional. Tapi Anda tidak. Anda hanya dikelilingi oleh orang-orang yang melihat cahaya Anda dan ingin meredupkannya demi kenyamanan mereka. Dan sekarang, kebaikan yang mereka kira kelemahan itu telah menjadi kekuatan super Anda. Karena tidak peduli berapa kali mereka mencoba menghancurkannya, Anda tetap baik, tetap memberi, tetap mencintai. Tapi sekarang Anda memiliki batasan. Sekarang Anda terjaga. Anda bertahan hidup menjadi karpet doormat dan keluar menjadi pintu yang hanya bisa dilalui oleh yang layak. Itu bukan hanya penyembuhan. Itu adalah transformasi. Nomor 2.
Anda bertahan hidup dari realitas yang dirancang khusus untuk menghancurkan Anda. Anda tidak hanya bertahan dari kesulitan acak, Anda bertahan dari realitas yang terasa dirancang khusus untuk menghancurkan Anda. Kekacauan dalam hidup Anda bukan hanya serangkaian peristiwa sial. Itu seperti segala sesuatu di sekitar Anda dirancang secara strategis untuk menyerang bagian terdalam dari jiwa Anda. Sementara orang lain mengalami kesulitan, Anda mengalami perang spiritual besar-besaran. Dibalut dalam situasi yang terasa terlalu spesifik untuk kebetulan. Pengkhianatan tidak hanya menyakitkan, itu dipersonalisasi. Patah hati tidak hanya sakit, itu memukul Anda di tempat-tempat yang hanya alam semesta yang tahu itu penting. Itu bukan penderitaan biasa. Itu adalah serangan terkode pada panggilan Anda. Anda tidak dihukum karena lemah. Anda menjadi sasaran karena kekuatan Anda yang mengancam segala sesuatu yang salah di sekitar Anda. Dan bagian paling gila, Anda bahkan belum sepenuhnya memasuki kekuatan Anda. Anda tidak tahu siapa Anda, tetapi hidup tahu, dan begitu juga kekuatan yang tidak ingin Anda ingat. Itulah mengapa segalanya terus berantakan setiap kali Anda mendekati kejelasan. Itulah mengapa orang-orang terus berubah pada Anda tepat ketika Anda hampir naik. Anda tidak hanya mencoba bertahan hidup dari kehidupan. Anda mencoba bernafas dalam sistem yang diprogram untuk mencekik Anda sebelum Anda bahkan terbangun untuk tujuan Anda. Apa yang Anda lalui bukan hanya emosional atau fisik, itu adalah energetik. Anda adalah ancaman begitu jiwa Anda memasuki dunia ini. Dan bukannya menyerah di bawah beban itu semua, Anda mengubah seluruh program. Anda tidak ikut serta. Anda tidak menyerah. Anda memecahkan pola tersebut dan mulai memilih dengan cara yang berbeda, menyembuhkan dengan sengaja, dan berjalan di jalur yang tidak banyak orang berani hadapi. Dan sekarang, Anda sedang melangkah ke versi diri Anda yang gelap mencoba kubur. Peluang tidak hanya berlawanan dengan Anda, mereka dibuat khusus, dan Anda tetap melaluinya. Itu bukan keberuntungan. Itu adalah bukti bahwa Anda tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi rata-rata. Nomor 3. Anda bertahan hidup menjadi kambing hitam sambil membawa cetak biru emas. Anda diperlakukan seperti orang luar, masalah, kambing hitam. Tapi kenyataannya, Anda membawa sesuatu yang orang-orang di sekitar Anda tidak bisa lihat atau pahami. Anda membawa cetak biru emas, kode penyembuhan, energi yang dimaksudkan untuk mengubah segalanya. Tapi, bukannya diterima, Anda ditolak. Bukan karena Anda salah, tetapi karena kehadiran Anda membuat orang lain menghadapi bagian dari diri mereka yang sangat ingin mereka hindari. Mereka tidak bisa mengendalikanmu. Mereka tidak bisa memanipulasimu seperti mereka memanipulasi orang lain. Kamu mengajukan pertanyaan yang tak seorang pun ingin jawab. Kamu melihat kebohongan yang tak disadari orang lain. Itulah sebabnya mereka menjauhkanmu. Kamu tidak dilahirkan untuk menyesuaikan diri dengan ketidakseimbangan. Kamu dilahirkan untuk mengguncangnya. Dan energi seperti itu tidak selalu disambut baik, terutama dalam keluarga atau lingkungan yang dibangun di atas rahasia, luka batin turun-temurun, dan penderitaan yang dibungkam. Kamu adalah orang yang berkata, "Ini rasanya tidak benar." Kamu adalah orang yang bersuara saat semua orang memilih diam. Tapi karena kamu melihat terlalu dalam, merasakan terlalu kuat, dan berbicara terlalu jujur, mereka menuduh kamulah masalahnya. Itu tidak pernah adil. Tapi bisa diprediksi, karena orang takut pada hal yang tidak bisa mereka kendalikan. Kamu bertahan dari kesalahpahaman di ruangan yang sebenarnya kamu datangi untuk menyembuhkan. Kamu harus memikul kedewasaan spiritual saat yang lain sibuk bermain sebagai korban. Kamu diharapkan untuk diam demi menjaga kedamaian, bahkan saat diam itu perlahan membunuhmu dari dalam. Kamu dipermalukan karena berbeda, padahal perbedaan itu adalah tugasmu sejak awal. Dan di tengah semua itu, kamu tetap tidak kehilangan hatimu. Kamu tidak menjadi pahit,
Itulah yang membuat apa yang kamu lalui menjadi sangat kuat. Mereka mengusirmu tanpa sadar bahwa yang mereka buang adalah berkah mereka sendiri. Tapi sekarang, peran mulai berbalik. Orang yang dulu mereka permalukan, kini diam-diam mereka perhatikan. Si domba hitam sedang menjadi batu penjuru. Dan mau mereka akui atau tidak, energi yang dulu mereka tolak, sekarang adalah satu-satunya hal yang bisa menyembuhkan mereka. Nomor 4. Kamu selamat dari upaya pembunuhan psikologis yang disamarkan sebagai nasihat. Kamu disuruh untuk rendah hati, tapi maksud mereka sebenarnya adalah diam saja. Kamu disuruh jangan berharap terlalu tinggi, tapi maksudnya adalah jangan bermimpi lebih besar dari kami. Kamu terus disuguhi peringatan samar, kepedulian palsu, dan kalimat, "Aku cuma mau bantu," yang sebenarnya dirancang untuk mengecilkanmu. Dan karena semua itu dibungkus dengan senyum, nada lembut, dan wajah-wajah yang akrab, kamu hampir mempercayainya. Itulah yang membuatnya berbahaya. Itu tidak terlihat seperti serangan, terdengar seperti perhatian. Tapi di balik semua nasihat itu adalah upaya terencana untuk mengurung potensimu. Kamu tidak sekadar dipatahkan, kamu diprogram. Mereka menanam benih keraguan setiap kali kamu semangat akan sesuatu yang lebih besar. Mereka bilang jangan bermimpi terlalu besar, jangan bicara terlalu lantang, jangan berharap terlalu banyak dari hidup. Mereka menyebutnya bijak, mereka menyebutnya realistis. Tapi itu bukan realisme. Itu ketakutan. Dan itu bahkan bukan ketakutanmu. Itu ketakutan mereka yang mereka limpahkan padamu. Jenis sabotase mental seperti ini mematikan karena lama-kelamaan terdengar seperti suaramu sendiri. Begitulah cara apimu padam tanpa kamu sadari sedang menjadi dingin. Tapi kamu berhasil keluar. Kamu mendengar keraguan itu dan tetap memilih percaya. Kamu melihat batasan yang mereka coba pasangkan dan kamu tetap melampauinya. Itu bukan sekadar bertahan. Itu adalah alkimia mental. Kamu tidak hanya kabur dari negativitas mereka. Kamu mengubahnya. Kamu menjadikannya bahan bakar. Sementara orang lain menelan kebohongan itu dan membangun hidup berdasarkan ketakutan, kamu memutus siklusnya. Kamu percaya pada sesuatu yang lebih dalam, lebih kuat dari opini mereka. Intuisi, panggilan jiwamu, pengetahuan batinmu. Kamu selamat dari perang psikologis yang tidak meninggalkan bekas luka yang terlihat. Dan sekarang, kepercayaan dirimu, suaramu, kebangkitanmu, itulah yang dulu mereka coba cegah. Itulah kenapa mereka terkejut, karena kamu seharusnya tidak bisa sampai sejauh ini. Tapi kamu bisa, dan ini baru permulaan. Nomor 5. Kamu selamat dari kematian yang tak dilihat siapapun. Kamu mati dengan cara yang kebanyakan orang tidak akan pernah mengerti. Bukan secara fisik, tapi secara emosional, spiritual, mental. Kamu sampai di tempat yang begitu gelap, begitu hampa, hingga sekadar bangun dari tempat tidur terasa seperti menarik diri dari kubur. Tapi tidak ada yang melihatnya. Tidak ada air mata untukmu. Tidak ada tangan yang mengulurkan bantuan. Kamu bernapas, berjalan, berbicara, tapi di dalam sesuatu yang sakral telah runtuh. Dan bagian paling menakutkan, kamu harus tetap tampil, seolah semuanya baik-baik saja. Kamu harus memakai wajah bahagia saat jiwamu berdarah di balik mata. Kematian semacam itu tidak berisik, tidak datang dengan lampu sorot atau simpati. Ia datang dalam diam, dalam kesendirian. Ia muncul saat kamu sendiri di kamar, menatap langit-langit, bertanya-tanya apakah kamu akan pernah merasa nyata lagi. Ia terjadi saat kamu kehilangan semangat untuk mencoba. Tapi ada sesuatu di dalammu yang menolak untuk benar-benar menyerah. Ruang di antara hidup dan mati itu, disitulah jiwamu diam-diam terlahir kembali. Kamu tidak sekadar melewati masa sulit. Kamu selamat dari kehilangan dirimu sendiri. Versi dirimu yang dulu mencoba menyenangkan semua orang, yang mengabaikan tanda-tanda peringatan, yang memikul rasa bersalah atas sesuatu yang bukan salahmu. Versi itu telah mati.
Dan tidak ada yang menyadari, tidak ada ucapan selamat tinggal. Tidak ada tepuk tangan saat kamu merangkak kembali. Hanya badai sunyi di balik matamu dan perang pribadi dalam jiwamu. Tapi, kamu terus berjalan. Dan sekarang dunia mulai merasakan ada yang berbeda. Kamu bukan dirimu yang dulu. Energimu telah berubah. Kehadiranmu lebih lantang dari kata-kata. Orang-orang bisa merasakan kekuatan dalam dirimu sekarang. Tapi mereka tidak tahu harga yang kamu bayar untuk itu. Mereka tidak melihat malam-malam saat kamu memohon untuk kedamaian. Mereka tidak mendengar keheningan yang harus kamu lalui. Tapi segera, mereka akan melihat cahaya itu, kebangkitan itu, kekuatan itu. Dan mereka akan kebingungan, karena tidak ada yang bertepuk tangan untuk kebangkitanmu. Tapi mereka akan menyaksikan kebangkitan sejati, yang tidak butuh panggung, hanya butuh jiwa yang menolak untuk tetap terkubur. Nomor 6. Kamu selamat dari kebencian atas takdir yang bahkan belum kamu jalani. Kamu sudah diserang, bahkan sebelum sadar, kamu adalah jiwa terpilih. Orang-orang tidak menyukaimu, bahkan sebelum kamu punya sesuatu untuk ditawarkan. Sebelum ada kesuksesan, bahkan sebelum kamu mengenal dirimu sendiri. Dan itu tak pernah masuk akal, bukan? Kamu masuk ke ruangan dengan hati yang tulus dan disambut dengan tatapan sinis, sikap dingin, dan senyuman palsu. Kamu pikir mungkin kamu yang salah. Tapi kenyataannya, kamu memicu rasa tidak nyaman tanpa kamu sadari. Mereka merasakan sesuatu darimu, sebuah kehadiran, energi, frekuensi ilahi, dan itu berbenturan dengan kegelapan yang masih mereka sembunyikan. Kamu belum pernah mengucapkan mimpimu dengan lantang. Kamu belum membuat langkah besar apapun. Namun keberadaanmu sudah mengumumkan tujuan hidupmu. Begitu dalamnya hal itu mengalir. Cahayamu mulai berbicara lebih dulu, bahkan sebelum kata-katamu melakukannya. Dan bagi orang-orang yang masih hidup dalam penyangkalan, topeng, dan manipulasi, cahaya itu terasa seperti ancaman. Jadi mereka membencimu, bukan karena kamu menyakiti mereka, tetapi karena keberadaanmu sendiri mengingatkan mereka pada segala sesuatu yang mereka hindari dalam diri mereka sendiri. Kamu tidak hanya selamat dari rasa iri. Kamu selamat dari bentuk peperangan spiritual yang dimulai bahkan sebelum kamu punya perlindungan. Dan yang paling menyakitkan, kamu menginternalisasi semuanya. Kamu mulai meragukan dirimu. Kamu mengecilkan diri. Kamu terlalu banyak menjelaskan. Kamu berusaha menjadi lebih sedikit agar orang lain tak merasa tidak nyaman. Namun semua itu sia-sia, karena kebencian itu bukan tentang apa yang kamu lakukan. Itu tentang siapa dirimu. Jiwamu membawa kode-kode yang mulai aktif hanya dengan kehadiranmu, dan kode-kode itu mengganggu mereka yang memang tidak ditakdirkan untuk mengaksesnya. Sekarang kamu mulai menyadari, ini tidak pernah bersifat pribadi. Ini bersifat kenabian. Reaksi mereka bukan tentang masa lalumu. Itu adalah reaksi terhadap masa depanmu. Kamu diserang karena takdir yang bahkan belum kamu jalani. Tapi inilah keindahannya. Kamu berhasil melewatinya. Kamu berdiri di tengah api bahkan sebelum tahu mengapa api itu menyala. Dan sekarang kamu berjalan dengan kesadaran, dengan otoritas, dengan kekuatan yang tak lagi tersembunyi. Dan mereka yang dulu tak tahan dengan energimu, mereka akan menyaksikan kamu melangkah sepenuhnya ke dalam identitas yang paling mereka takuti, kebenaranmu. Nomor 7. Kamu selamat dari kelaparan akan pemahaman. Kamu melewati bertahun-tahun disalahpahami secara mendalam. Orang-orang tidak hanya salah menilai. Mereka salah menafsirkan niatmu, memutarbalikkan kata-katamu, dan membuat asumsi yang sama sekali tidak mencerminkan siapa dirimu sebenarnya. Kamu terus berada di ruang-ruang di mana kamu merasa harus menjelaskan dirimu, tapi meski sudah mencoba, itu tak pernah berhasil. Mereka sudah lebih dulu memutuskan siapa kamu di kepala mereka. Dan itu bukan dirimu yang sebenarnya. Itu versi yang membuat mereka merasa lebih nyaman. Kamu menjadi layar proyeksi bagi ketidakamanan mereka. Cermin yang tidak ingin mereka lihat. Jadi alih-alih mencoba memahamimu, mereka malah menghakimi.
Isolasi seperti itu bisa menghancurkan seseorang. Saat tak ada yang mengerti kamu. Saat setiap kata yang kamu ucapkan terasa sia-sia. Saat kasih sayangmu disangka manipulasi. Atau keheninganmu disangka kesombongan. Itu perlahan menggerus jati dirimu. Sebagian besar orang tak selamat dari kesepian level jiwa seperti itu. Mereka memilih menyesuaikan diri demi diterima. Atau menjadi mati rasa demi melindungi diri. Tapi kamu tidak. Kamu tetap nyata. Kamu tetap terbuka. Kamu menjaga hatimu tetap utuh di dunia yang terus berusaha membedahnya. Itu bukan sekadar kekuatan. Itu disiplin spiritual. Kamu kelaparan akan pemahaman manusia, jadi kamu langsung pergi ke sumber. Kamu belajar untuk makan dari petunjuk ilahi. Saat tak ada yang bisa mencerminkanmu, kamu bersandar pada hubunganmu dengan Tuhan, semesta, diri tinggimu, apapun nama yang kamu gunakan. Karena orang-orang di sekitarmu tidak memiliki kedalaman untuk menampungmu. Dan alih-alih membuatmu kelaparan, pengalaman itu justru membentukmu. Kamu berhenti berharap akan pengertian dari keramaian dan mulai mendengarkan keheningan yang berbicara lebih lantang daripada kata-kata manapun. Kamu bukan sekadar berpuasa dari validasi, kamu sedang diasah, dilatih, dimurnikan. Dan sekarang, kejernihan batin itu, keyakinan tak tergoyahkan itu, kedamaian yang tak diberi oleh siapapun, itulah kekuatanmu. Kamu telah selamat dari keterlihatan yang tak diakui, dan kini kehadiranmu tak akan bisa diabaikan. Nomor 8. Kamu selamat dari realitas yang terbalik, di mana orang jahat berjaya dan kamu dihukum karena menjadi baik. Kamu hidup di dunia yang terasa benar-benar terbalik. Semakin jujur kamu, semakin orang mempertanyakan motifmu. Semakin setia kamu, semakin kamu dikhianati. Kamu menyaksikan orang-orang menipu, memanipulasi, berbohong, dan entah bagaimana tetap berada di atas. Dipuji, dirayakan, bahkan dipromosikan, sementara kamu tetap nyata, tetap setia, berjalan dengan integritas, dan justru disisihkan, dipermalukan, atau langsung ditolak. Itu bukan hanya tidak adil, itu membuat gila. Kamu mulai mempertanyakan seluruh struktur dunia di sekitarmu. Bagaimana bisa semuanya terasa begitu terbalik? Distorsi semacam itu lebih dari sekadar nasib buruk atau lingkungan toksik. Itu adalah pembalikan spiritual. Sistem yang dirancang untuk memberi hadiah pada ilusi dan menghukum kebenaran. Dan hidup dalam dunia seperti itu sambil tetap mencoba selaras. Itu bukan hanya sulit. Itu menghancurkan jiwa. Setiap kali kamu mencoba berbuat baik, rasanya kamu dipukul lebih keras. Seolah-olah hidup sedang mengadilimu atas kejahatan yang tak pernah kamu lakukan. Tapi kamu tidak sedang dihukum. Kamu sedang diuji, bukan oleh dunia, tapi oleh panggilan jiwamu. Kamu sedang diamati. Apakah kamu tetap menjaga frekuensimu saat dunia berkata, menyerah saja, ikut main seperti yang lain, berkompromi seperti yang lain, tapi kamu tidak. Kamu memilih jalan panjang, jalan sepi. Kamu tetap setia saat tak ada imbalan atasnya. Itu adalah level disiplin spiritual yang bahkan banyak orang tak bisa pahami. Mereka pikir kekuatan itu soal melawan balik, padahal kekuatan sejati ada pada tetap bertahan saat kamu dikelilingi ilusi yang dirancang untuk membuatmu meragukan kebenaranmu sendiri. Kamu tidak hanya selamat dari ketidakadilan, kamu selamat dari distorsi spiritual. Kamu hidup dalam realitas di mana semua yang murni ditertawakan dan semua yang beracun dimuliakan, namun tetap tak kehilangan integritasmu. Itu bukan kelemahan. Itu DNA seorang pejuang. Itu bukti bahwa kamu bukan sekadar berbeda, kamu ilahi, karena hanya yang terpilih yang bisa berjalan melewati neraka dan keluar tanpa tercium bau asap. Nomor 9. Kamu selamat dari amnesia spiritual dan tetap menemukan jalan kembali ke sumber. Ada masa ketika kamu menjalani hidup dalam kabut, terputus dari esensi dirimu. Kamu tidak selalu sadar, kamu tidak selalu tahu kedalaman kekuatanmu atau luasnya potensimu. Kamu hidup seperti bayangan dirimu sendiri, sekadar menjalani hari, mencoba menyesuaikan diri dalam dunia yang terus membuatmu merasa kecil.
Kebenaran itu terkubur jauh di dalam dirimu, disimpan di sudut jiwamu seperti harta karun yang terlupakan, menunggu untuk ditemukan kembali. Dan untuk sementara, kamu bahkan tidak sadar itu hilang. Kamu telah lupa nilai dirimu, asalmu, percikan ilahi yang selalu ada di dalam dirimu. Kamu seperti bintang yang kehilangan sinarnya, berkedip, tapi belum sepenuhnya menyala. Tapi kemudian sesuatu berubah. Kamu tidak memilih untuk terbangun, justru kebangkitan itulah yang menemukanmu, seperti benih yang tertidur lama dan menunggu kondisi yang tepat untuk tumbuh. Jiwamu mulai bergerak dan kebenaran mulai muncul ke permukaan. Prosesnya tidaklah tenang, tidak lembut. Kebangkitan itu menerobos kabut yang selama ini menjadi tempat tinggalmu, mengupas lapisan-lapisan ketakutan, keraguan, dan keterputusan yang telah terbangun selama bertahun-tahun. Rasanya seperti mengingat siapa dirimu setelah seumur hidup melupakan. Dan saat kebenaran itu kembali hadir dalam hidupmu, ia tak bisa disangkal. Segalanya terasa cocok. Setiap bagian dari dirimu yang sebelumnya tertidur, tiba-tiba menyatu kembali. Bukan kamu yang menemukan kebenaran, kebenaranlah yang menemukanmu. Ia telah tertanam dalam dirimu sejak awal, tersembunyi dalam DNA jiwamu, menunggu saat di mana ia tak bisa lagi ditahan. Kamu tidak perlu mencarinya. Ia menemukan jalannya kembali padamu, karena memang ditakdirkan demikian. Kebangkitanmu bukanlah kebetulan. Itu adalah takdirmu yang memanggilmu pulang. Bahkan setelah semua yang kamu lalui, bahkan setelah masa-masa mati rasa dan kebingungan, kamu memang selalu ditakdirkan untuk kembali terhubung dengan sumber. Dan sekarang kamu telah menemukannya. Tak ada jalan untuk kembali. Mungkin kamu pernah tertidur, tapi kebenaran tak pernah meninggalkanmu. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengingatkanmu siapa dirimu sebenarnya. Nomor 10. Kamu bertahan hidup dalam dunia yang dengan sengaja memberimu pantulan palsu. Dunia memberimu cermin-cermin yang hanya memantulkan ketakutannya, batasannya, dan rasa tidak amannya. Setiap kali kamu mencari petunjuk, yang kamu temui hanyalah kepingan keraguan milik orang lain. Orang-orang memproyeksikan ketakutan mereka kepadamu, mengatakan apa yang tidak bisa kamu lakukan, siapa yang tidak bisa kamu jadi. Mereka melihatmu melalui luka mereka yang belum sembuh, mendefinisikanmu berdasarkan ketidakamanan mereka, dan membatasi potensimu. Kamu disuruh untuk masuk ke dalam kotak-kotak yang tidak pernah dirancang untukmu. Kotak yang mencoba mengecilkan cahaya cemerlangmu menjadi versi yang lebih mudah diterima dunia. Tapi begini, kamu tidak cocok, kamu tidak bisa cocok, dan kamu memang tidak ditakdirkan untuk cocok. Sementara kebanyakan orang mencoba menyesuaikan diri dengan pantulan palsu itu, kamu tidak. Sebaliknya, kamu melihat distorsi itu apa adanya. Kamu melihat cermin-cermin retak itu, kebohongan tentang nilai dirimu, dan kamu menghancurkannya. Kamu tidak menunduk atau menyusut. Kamu membangun kembali gambaran dirimu dari kebenaran siapa kamu sebenarnya. Dari esensi ilahi yang selalu ada di dalammu, menunggu untuk diingat. Kamu tidak lagi membiarkan dunia mendefinisikanmu. Kamu mulai melihat dirimu melalui mata sumber, melalui lensa kebenaran tertinggi. Ini bukan sekadar taktik bertahan hidup. Ini adalah tindakan pemberontakan kosmis. Kamu memberontak terhadap sistem yang mencoba mengkotak-kotakan segala sesuatu yang unik dan sakral dalam dirimu. Kamu menolak untuk tunduk pada versi dunia tentang siapa seharusnya kamu jadi. Dan sebaliknya, kamu memilih untuk selaras dengan diri tinggimu. Itu membutuhkan keberanian yang hanya sedikit orang bisa pahami. Karena ini bukan hanya tentang menolak persepsi palsu. Ini tentang menciptakan realitas baru. Realitas yang tidak bergantung pada pengakuan dari dunia yang rusak. Kamu bertahan dalam sistem yang mencoba mengecilkanmu, dan dalam prosesnya, kamu menjadi cermin bagi dirimu sendiri. Bukan pantulan yang diinginkan dunia untukmu, tapi pantulan yang dimaksudkan oleh sumber. Dan itu bukan hanya bertahan, hidup. Itu
adalah kebebasan murni, tanpa batas. Nomor 11. Kamu bertahan dari keterasingan yang dirancang untuk membuatmu membenci dirimu sendiri. Pada awalnya, kesendirian bukanlah damai. Itu brutal, kejam, dan tiada henti. Keheningan yang datang bersamanya bukanlah kenyamanan. Itu mencekik. Ia memaksamu untuk menatap pantulan dirimu dengan cara yang belum pernah kamu hadapi sebelumnya. Semua luka yang belum sembuh, keraguan, ketakutan yang kamu kubur di balik distraksi, muncul begitu saja tanpa peringatan. Tanpa siapapun untuk meredakan tajamnya, kamu hanya sendiri bersama bagian-bagian dirimu yang paling kamu hindari. Tak ada yang datang menyelamatkanmu. Tak ada yang bilang semuanya akan baik-baik saja. Tak ada tepuk tangan karena kamu berhasil bertahan. Hanya kamu dan iblis-iblismu sendiri di ruang di mana satu-satunya hal yang lebih nyaring dari pikiranmu adalah gema kesepianmu. Pada titik itu kamu bisa saja menyerah dan membenci dirimu sendiri. Banyak orang melakukannya. Mereka terjebak dalam kebencian diri, keputusasaan, atau mati rasa ketika dihadapkan pada beratnya luka jiwa mereka sendiri. Tapi kamu tidak. Sebaliknya, kamu melakukan hal yang tak terpikirkan. Kamu tetap tinggal. Kamu tidak lari. Kamu tidak mencari distraksi atau mekanisme pelarian yang merusak. Kamu memilih untuk duduk bersama bayang-bayangmu dan membiarkannya mengajarimu. Dalam kesendirian itu, kamu tidak kehilangan dirimu. Kamu menemukan dirimu. Setiap bagian yang rusak, tidak sempurna, dan indah. Dan lebih dari itu, kamu menemukan cara untuk menyembuhkan. Hal paling berbahaya darimu sekarang adalah kemampuanmu menyembuhkan dirimu sendiri. Kamu tidak menunggu orang lain datang dan memperbaiki dirimu. Kamu membangun hubungan dengan yang ilahi, ikatan yang begitu dalam hingga tak butuh validasi dari luar. Kamu belajar mendengar kebijaksanaan jiwamu sendiri dan petunjuk hening dari sumber saat segala sesuatu di sekitarmu diam. Itulah yang membuatmu tak tergoyahkan. Kamu tidak butuh persetujuan atau dukungan manusia untuk terus maju. Kamu telah membangun sesuatu yang jauh lebih kuat, kemandirian dalam perjalanan spiritualmu. Sekarang, kamu berdiri di sisi lain, dari kegelapan itu dengan ketangguhan yang tak bisa digoyahkan. Kamu telah menjadi penyembuh bagi dirimu sendiri. Dan tak ada bentuk keterasingan, sekeras apapun, yang bisa membuatmu berbalik melawan dirimu lagi. Karena kamu telah belajar menciptakan cahaya dari dalam dirimu sendiri. Dan itu adalah kekuatan yang tak bisa disentuh siapapun. Nomor 12, kamu bertahan dari ejekan terhadap imanmu sebelum kemuliaanmu termanifestasi. Kamu diejek karena imanmu. Orang-orang menertawakan caramu berdoa, hal-hal yang kamu percayai, ritual dan disiplin yang menjadi jangkar jiwamu. Mereka mengejek pondasi kepercayaan jiwamu, menyebutnya kebodohan, khayalan, dan kepolosan. Bagi mereka, spiritualitasmu hanyalah fase, sesuatu yang akan pudar ketika kenyataan menghantammu cukup keras. Mereka tidak mengerti apa yang sedang kamu bangun, apa yang kamu rawat, atau apa yang sedang kamu menjadi. Mereka tak bisa melihat melampaui persepsi terbatas mereka sendiri, jadi mereka meragukan kekuatan, keyakinan batinmu. Dan keraguan itu datang dari segala arah. Penghakiman diam-diam, komentar sinis, pengabaian terang-terangan. Tapi kamu tidak menyerah. Kamu tidak membuang imanmu hanya karena orang lain tak bisa memahaminya. Kamu tetap teguh. Bahkan saat ejekan itu menyakitkan, bahkan ketika kamu merasa seperti satu-satunya orang yang percaya pada yang tak terlihat, pada yang mustahil. Kamu percaya pada waktu ilahi semesta, pada kekuatan doa-doamu sendiri, pada kerja sunyi yang sedang berlangsung di balik permukaan. Kamu tidak butuh validasi instan. Kamu tidak butuh dunia untuk langsung memahami visimu. Kamu tahu bahwa kemuliaanmu akan termanifestasi pada waktunya sendiri. Dan kamu tetap setia, bahkan di tengah cemoohan. Kini, hasilnya berbicara sendiri. Orang-orang yang dulu menertawakanmu dan mempertanyakan pilihanmu mulai melihat kebenaran yang tak terbantahkan. Kamu tidak pernah delusional. Imanmu bukanlah penyangga, itu adalah fondasi dari transformasimu. Doa-doamu tidak sia-sia. Mereka adalah benih
yang kini telah mekar menjadi sesuatu yang nyata, sesuatu yang kuat, sesuatu yang tak bisa lagi diabaikan. Kemuliaan yang dulu kamu percayai, saat tak ada satupun yang bisa melihatnya, kini termanifestasi di depan mata mereka. Dan tak ada yang lebih kuat dari bukti semacam itu. Apa yang tidak bisa diyakinkan oleh kata-katamu, akan diyakinkan oleh kesuksesanmu. Dan suatu hari nanti, mulut-mulut yang dulu meragukanmu tidak akan punya pilihan selain bersaksi untukmu. Mereka akan melihat buktinya, dan mereka akan tahu. Imanmu bukan sekadar harapan buta. Itu adalah pengetahuan batin yang tak tergoyahkan oleh pendapat orang lain. Kamu telah bertahan dari cemoohan, dan kini kemuliaanmu adalah kesaksian tertinggi dari kekuatan keyakinan. Nomor 13. Kamu bertahan dari runtuhnya setiap identitas yang terpaksa kamu kenakan. Kamu tidak hanya kehilangan orang-orang dalam hidupmu. Kamu juga kehilangan bagian-bagian dari dirimu yang kamu ciptakan hanya untuk bertahan hidup. Ada begitu banyak versi dirimu yang diterima oleh dunia, yang dipuji oleh orang-orang, yang disanjung oleh masyarakat. Kamu mengenakan topeng, memainkan peran, dan menyesuaikan diri dengan ekspektasi hanya agar diterima, hanya agar bisa bertahan. Kamu menjadi orang yang diinginkan orang lain, yang bisa diterima, yang aman, yang disetujui. Namun dengan melakukan itu, kamu kehilangan kontak dengan inti dirimu yang sejati. Kamu mengubur bagian dari dirimu demi bertahan di dunia yang hanya menghargai serpihan dari kebenaranmu. Dan saat identitas-identitas itu mulai retak, saat bebannya terlalu berat untuk ditanggung, itu terasa seperti kematian. Bukan hanya tentang melepaskan hubungan, tapi tentang mengakhiri versi-versi dirimu yang telah kamu bangun dengan susah payah. Teman, kekasih, pekerja, anak yang sempurna, sosok yang sukses. Semua versi itu dipuji oleh dunia, tapi tak satu pun benar-benar dirimu. Mereka adalah strategi bertahan hidup. Topeng yang kamu kenakan untuk menavigasi dunia yang tak punya ruang untuk menerima dirimu sepenuhnya. Dan saat tiba waktunya untuk menanggalkan itu semua, untuk melepaskan peran dan topeng, itu terasa seperti dirimu tercabik. Tapi itu perlu agar dirimu yang sejati bisa muncul, agar versi dirimu yang berasal dari sumber bisa dibangkitkan. Setiap identitas lainnya harus runtuh. Apa yang tak dipahami orang adalah bahwa rasa sakit saat membunuh persona itu sering tak terlihat. Mereka tidak tahu betapa menyakitkannya melepaskan citra yang selama ini dipuji. Dunia merayakan versi-versi itu, tapi jauh di dalam, kamu tahu itu tidak benar. Kamu tahu itu hanyalah topeng yang kamu ciptakan untuk menghadapi dunia yang belum siap menerima keaslian dirimu. Dan saat akhirnya kamu mengizinkan identitas-identitas itu mati, kamu tidak hanya melepaskan versi palsu dirimu. Kamu menciptakan ruang bagi jiwamu untuk akhirnya melangkah ke dalam kekuatannya sepenuhnya. Kini kamu berdiri dalam kebenaranmu. Versi-versi lama itu telah tiada dan tak akan kembali. Dan meski prosesnya menyakitkan, itulah satu-satunya jalan untuk melahirkan diri yang sejak awal memang kamu takdirkan. Apa yang telah kamu lalui bukan hanya kehancuran identitas, itu adalah kelahiran kembali dari dirimu yang sejati, yang selalu ada di dalam, menunggu saat yang tepat untuk muncul. Dan saat itu adalah sekarang. Nomor 14. Kamu bertahan menjadi mercusuar di tengah tenggelam. Kamu adalah mercusuar dalam badai, memandu orang lain menuju keselamatan, memberikan harapan dan menerangi jalan, sementara tak ada satu pun yang melihat bagaimana kamu perlahan tenggelam oleh beban dari perjuanganmu sendiri. Kamu tetap kuat demi mereka yang membutuhkanmu, memberi nasihat saat dirimu kosong, menawarkan kasih saat dirimu lelah. Kamu adalah tempat semua orang bergantung, sumber cahaya yang mereka andalkan. Namun di balik permukaan duniamu sendiri runtuh, tak ada yang melihat gelombang yang menabrakmu menarikmu ke dasar, tak ada yang melihat dalamnya lukamu atau pertarungan sunyi yang kamu jalani dalam diam. Kamu terus memberi, terus hadir, terus menjadi penopang bagi orang lain. Karena kamu tahu bagaimana rasanya butuh diselamatkan, meski tak ada yang tahu kamu sedang tenggelam.
Tapi ini kenyataannya. Kamu bukan hanya tangguh. Kamu ditunjuk secara ilahi. Kamu dipilih untuk tetap berdiri ketika dunia di sekelilingmu kacau, dan kamu melakukannya dengan anggun. Saat yang lain sibuk berusaha tetap mengapung, kamu belajar bagaimana bernapas di bawah air. Secara spiritual, kamu menemukan sumber kekuatan yang tidak berasal dari permukaan. Itu datang dari dalam jiwamu, dari hubunganmu dengan sumber yang memberimu kekuatan untuk terus maju, bahkan saat kamu tak lagi punya apapun untuk diberikan. Kamu mengubah perjuanganmu menjadi bentuk kemenangan yang sunyi. Kamu belajar menavigasi kedalaman emosimu, keraguanmu, ketakutanmu. Dan tetap saja, kamu tidak pernah berhenti bersinar. Kini, saat kamu muncul dari kedalaman itu, saat kakimu berdiri kokoh di tanah yang nyata, kamu akan mengalami transformasi yang tak seorang pun duga. Kamu tidak akan terlihat sama. Kamu tidak akan terdengar sama. Kamu akan tak lagi bisa dikenali. Karena kamu telah melalui proses yang membentuk ulangmu secara spiritual. Semua lapisan luka, keraguan dan keterasingan telah tertinggal di belakang. Kamu telah melampaui badai, dan kini cahayamu bahkan lebih terang. Kamu tidak hanya bertahan, kamu berevolusi. Dan dunia yang dulu hanya melihatmu sebagai cahaya bagi orang lain, akan segera menyadari bahwa kamu adalah sumber kekuatanmu sendiri. Sebuah kekuatan yang tak bisa diabaikan. Kamu adalah mercusuar saat kamu tenggelam. Kini, ketika kamu sudah di darat, kamu akan membakar dunia dengan sinarmu. Pada akhirnya, apa yang telah kamu lalui bukan sekadar kisah ketahanan. Itu adalah kesaksian atas tujuan ilahimu, semangatmu yang tak tergoyahkan, dan kebenaran bahwa semesta memang punya rencana untukmu sejak awal. Kamu telah berjalan melalui api dan keluar tanpa terbakar, menghadapi ujian yang bisa menghancurkan siapapun dan menjadikannya batu loncatan untuk naik lebih tinggi. Kamu telah memikul beban takdirmu saat tak ada yang memperhatikan. Dan kini, saat kamu berdiri tegak, dunia akhirnya menyadari siapa dirimu yang sebenarnya. Dulu mereka tidak bisa melihatnya, tapi sebentar lagi mereka akan melihatnya. Mereka akan sadar bahwa setiap perjuangan, setiap air mata, setiap momen kesepian, dan setiap serangan terhadap jiwamu, semuanya adalah bagian dari persiapanmu menuju kebesaran. Kamu bukan lagi dirimu yang kemarin. Kamu bukan hasil dari apa yang dunia coba bentuk. Kamu adalah perwujudan dari ketangguhan. Bukti hidup bahwa apapun yang telah kamu lalui, kamu tidak bisa dihancurkan. Kamu telah melewati ejekan, pengasingan, peperangan spiritual, dan runtuhnya identitas palsu yang dulu melekat. Dan di tengah semua itu, kamu menemukan kembali kebenaran ilahi tentang siapa dirimu yang sesungguhnya. Dunia telah mencoba mendefinisikanmu, menghancurkanmu, dan mengecilkan kekuatanmu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Semua itu hanya menyalakan api di dalam dirimu. Kamu adalah kekuatan yang tak bisa diabaikan. Sebuah jiwa yang cahayanya akan segera mengalahkan bayang-bayang yang dulu mencoba menenggelamkannya. Jadi saat kamu melangkah ke babak baru ini, ingatlah, kamu tidak sekadar bertahan lagi. Kamu sedang berkembang. Kamu mulai tak bisa dikenali. Bukan hanya karena semua pertempuran yang kamu menangkan, tapi karena kamu telah berubah menjadi sosok yang tak terhentikan. Perjalananmu bukan sekadar untuk melewati badai, tapi untuk menjadi badai itu sendiri. Dan sekarang kamu telah bangkit, dunia harus bersiap, karena cahayamu akan bersinar lebih terang dari sebelumnya. Jika pesan ini menyentuh hatimu, dan kamu bisa merasakan perubahan yang sedang terjadi di dalam dirimu, maka jangan lewatkan apa yang akan datang berikutnya. Pastikan kamu berlangganan ke channel ini, agar tak tertinggal pesan-pesan penuh kekuatan lainnya. Dan tekan tombol suka jika kamu siap melangkah ke dalam kebesaran ilahimu dan bangkit di atas segalanya. Aku ingin mendengar suaramu. Tinggalkan komentar di bawah dan beritahu bagian mana dari pesan ini yang paling menyentuh hatimu. Bagikan pesan ini kepada siapapun yang perlu diingatkan tentang kekuatan, potensi, dan tujuan ilahi mereka.
Kita semua ada dalam perjalanan ini bersama-sama. Dan waktu untuk terbangun adalah sekarang. Terima kasih sudah berada di sini. Perjalananmu baru saja dimulai. Mari terus melangkah, terus tumbuh, dan terus bersinar. Sampai jumpa di pesan berikutnya. Teruslah bangkit, teruslah bersinar.